Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arsyad Riyadi, SSI. Alhamdulillah sudah kasih kerawuh wonten Karangjanggol niki selaku pengawas pendamping ya Pak ya. Nggih, pengawas pendamping, bukan pengawas pembina, nggih, pengawas pendamping. Levelnya lebih tinggi. Nggih, kemudian Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 3 Kutasari yang saya hormati, yang semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah, diasihi diwelasi Gusti Allah, amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kurang satu apapun. Kalaupun kurang-kurang aja diomongna nang kene gitu. Ya. Kabeh wong yang rasane kurang kabeh. Ada dicurhatna nang kene isina Pak pengawas nggih. Tapi syukur akan menghapus atau menutupi kekurangan itu dengan syukur itu. Jadi artinya bongbong lega. Bapak Ibu, hari ini kegiatannya sesuai dengan undangan yang disampaikan Wakil Kepala Sekolah Ibu Irul. Ada dua agenda. Pertama nanti pengimbasan dari AKM oleh beliau Bapak Pengawas. Kemudian nanti review SW, yang sebenarnya sudah dikuasai Bapak Ibu guru. Jadi nanti sekedar review saja. Mungkin ada hal-hal yang belum mantap, sehingga ketika saya tagih itu kok ketone di megat-megot nih. Orang anak musik ya, tapi megat-megot gitu. Nanti kita belajar bareng tentang SW. Untuk SW ini jadi target saya sih untuk akreditasi Bapak Ibu. Wong patut tenang mangsan pandemi kados niki nggih. Kita ada upaya, keton ada ikhtiar, keton ada bukti fisik bahwa kita berusaha memfasilitasi siswa secara online dengan berbagai cara. Kalau cara yang sudah kita lakukan dengan grup WA sampun, metune ya kayak apa kudu tok. Nah, kita ada upaya belajar di semester kemarin. Nah, ada upaya yang berbeda. Ya, apa yang berbeda sehingga nanti kalaupun ada target yang tidak tercapai, itu wis ora ina, ikhtiare wis ana gitu. Bahkan kemarin kita juga sepakat akan mencoba live nih, streamingan di YouTube, tapi alhamdulillah dereng kedurusan itu nggih Pak. Kemarin yang nyoba Pak Indra nggih. Pak Indra sudah memperjuangkannya, tapi apa daya kamerane semromong nggih Mas. Nggih, dadi dihentikan ya wis aja diri mbok mulai bodol mbok yang ketempuan nggih. Nggih niku ngaten. Dadi Bapak Ibu target SW niku jane niku nggih mbok mangke pas akreditasi kita ada jejak-jejak ikhtiar upaya yang bermacam-macam. Syukur-syukur sih tidak hanya itu, tidak hanya target administratif,
Tapi target yang lebih tinggi yaitu ikhtiar kita untuk melayani berbagai model belajar siswa. Karena sebenarnya siswa itu kan boleh sinau sebenarnya caranya beda-beda. Kayak jenengan, kayak kita gaya tangkap kita itu sebenarnya berbeda-beda caranya. Ada yang cukup dengan mendengarkan, ada yang cukup dengan membaca sendiri, tapi ada yang harus dengan cara melakukan sesuatu, dikasih contoh caranya, itu ada seperti itu. Ada yang harus action, sebenarnya maca kok bingung, kudu dituduh kena gitu, ada yang seperti itu. Anak pun demikian Bapak Ibu. Jadi berbagai fasilitas pembelajaran itu sebenarnya untuk memfasilitasi keragaman cara belajar siswa yang memang tidak tunggal dan tidak bisa diseragamkan. Ibu Bapak itu fokus hari ini. Untuk itu semoga kita bisa menjalani kegiatan hari ini dengan baik, ini sangat tuntas, menghasilkan sesuatu yang baik juga. Dan dilampaui kali bombong niki. Pada bombong kabeh, Mbak. Oh, bombong, alhamdulillah. Monggo kita buka acara pagi ini yang beragama Islam dengan basmalah. Selainnya monggo menyelesaikan. Monggo Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, beruntung sekali Bapak Ibu. Ya, ini bertambah-tambah beruntungnya. Pertama tadi kerawan Bapak pengawas pendamping. Niki kanugerah berikutnya kita mendapatkan rekan kerja baru. Oh, dereng kenal Bu. Ini dereng salim. Oh, mangke. Oh, mboten asal salim. Untuk itu, untuk nun sewu nggih Pak Ustaz niki kenalan dulu nggih. Yang lama nanti dilupakan dulu nggih. Pak Perdana dipersilakan untuk mengenalkan diri lengkap-lengkip nggih. Sehingga nanti tidak ada kepo-kepo lagi. Karena di sini orangnya banyak keponya ya. Maka dijagung ditakoni macam-macam oleh jangan repot. Mending nanti dijelaskan secara rinci. Kami ucapkan selamat datang untuk Pak Perdana. Iya, nanti lengkapnya panjenengan yang menyampaikan Pak Perdana Mapel IPS nih Pak Mapel IPS, alhamdulillah. Semoga kehadiran Bapak Pak Perdana di sini membawa kebaikan untuk Pak Perdana dan juga kebaikan untuk seluruh warga SMA Negeri 3 Bukasari. Semoga Pak Perdana bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tugas. Minimal ini diniati Pak Perdana, diniati dari awal. Di sini saya memang akan bekerja dengan baik dan akan memberikan yang terbaik. Karena nanti di perjalanan kan ada banyak godaan tapi komitmen karo Gusti Allah di dalam hati itu sudah ada bahwa saya akan melakukan yang terbaik itu. Bukan karena Bu Irul, Pak Raffi, atau Pak Arsad, apalagi Pak Sodri yang cuma poksokan bukan karena takut atau rikuh, tapi karena memang I need my best gitu. Saya butuh untuk melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri. Niku insya Allah pinaringan rezeki sing berkah. Insya Allah berkah niku luar biasa niku tidak bisa dihitung-hitung niku kalau berkah niku. Dan seluruh agama juga yakin akan berkah itu karena buah dari kebaikan. Nah, semangatnya Pak Perdana ini karena semangat baru semoga juga menulari kepada rekan-rekan yang lain. Jadi Bu Sulis nanti jadi ingat, oh ya saat dulu saya CPNS begini gitu kan, dia jadi ingat masa lalu ya Bu Sulis. Yang indah-indah apa yang bagaimana itu Bu Sulisnya? Yang indah mawon ya Bu ya. Itu akan bisa menularkan semangat baru harapannya Pak Perdana. Kalaupun jangan menulari ya nulari sing apik-apik. Sing lawas-lawas ya aja nulari sing ala-ala ya isin maring sing anyar
Pasti pojokan ya. Untungnya nyaman orang unggal dinanak kene dan yang orang ngerti alane jeneng. Ora nonton alane itu. Ora kono kene ngerti apik kabeh kok. Iya. Apik kabeh ya sedaya sae kok. Sae napa sae? Kayak gitu talkin. Nggih. Ya, ini kemauan nggih. Pak untuk Pak Perdana dimanapun tempatnya niku nggih akan sebenarnya sama nggih. Ada yang baiknya tapi ada tidak baiknya. Tinggal kita mau ngambil yang mana nggih. Nggih. Saapik-apik kayak wong ya ana alane. Saala-alane wong ya ana apike. Tinggal kita mau ngambil yang mana, apakah selaku lebah, apakah selaku lalat. Nggih, itu aja. Nggih, semoga demikian Pak Perdana. Ini dikhotbah dulu ya. Disangani dulu sama Pak Perdana. Please deh, kehadiran jeneng ini memang diniati dengan baik gitu. Baik. Itu insya Allah akan dimudahkan oleh Gusti Allah. Itu penting sekali harus bismillah itu untuk kebaikan. Oke, baik Pak Perdana, silahkan saya beri waktu panjenengan untuk memperkenalkan diri. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas dan Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Perdana Viana Saputra, lahir di Purbalingga 7 November 1992. Kemudian alamat tempat tinggal saya di Desa Kedarapan, RT 6 Kecamatan Pejopong, Kabupaten Purbalingga. Gitu ya. Kemudian istri saya baru satu, anak juga baru satu. Baru satu ya. Kemudian saya untuk riwayat sekolah saya 2004 di SD 1 Purbalingga Wetan, lulus 2004. Kemudian 2007 saya lulus dari SMP 1 Purbalingga. 2010 saya lulus di SMA 1 Purbalingga dan 2015 saya lulus di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Ekonomi. Kemudian riwayat pekerjaan, setelah lulus saya kerja di PT Radana Baskara Finance, itu lembaga keuangan ya, di Jakarta sebagai SPV penagihan. Kemudian pindah di Purbalingga di kantor pos kurang lebih selama hampir 3 tahun. Kemudian pindah lagi saya di Bank Danamon selama kurang lebih 3 bulan. Dan terakhir saya di BMT Damai Amanah Sejahtera di Kaligajar selama kurang lebih 1,5 tahun sebagai branch manager. Terus terakhir kemudian saya pindah ke sini sebagai guru IPS. Alhamdulillah terterima CPNS, bergabung dengan Bapak Ibu semuanya di sini, bergabung dengan keluarga besar SMP 3 Kutasari. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada yang kurang lengkap, ada yang mau bertanya? Di belakang aja nanti Pak. Di belakang saja, Hobi Mas, hobinya apa? Oh, hobi. Kalau hobi saya biasanya olahraga. Kalau selama pandemi ini paling saya sepedaan aja kok di sekeliling daerah Kejopong. Paling itu aja sih untuk hobi olahraga gitu. Itu dulu murid saya Pak. Oh iya. SMP 1. Itu dulu Kuning adalah guru geografi saya dulu Pak. Inspirasi Kuning dari guru IPS. Luar biasa. Ketemu lagi di sini, alhamdulillah ketemu gurunya. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Perdana.
jebul Kedarpan nggih, saya 4 tahun di Kejabung 2 ditimbang nggih. Pak Purnomo itu satu sekolah dulu. Pak Purnomo tapi timbang. Timbang apa? Bukan timbang, sebelum timbang apa yang namanya itu? Yang masuk ke utara sebelah wetan Kedarpan. Nangkut nggih, Nangkut. Oke, terima kasih Pak Perdana, semoga bisa memberikan yang terbaik nggih. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti penyampaian materi dari beliau Bapak pengawas kita, Bapak Arsatria di SSI, berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. Monggo dipersilakan waktu secukupnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sotri atas waktunya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Monggo Bu Ovik, depan sini bisa Bu Ovik. Tapi sebelah. Ya. Bu Ovik bisa yang sebelah sana. Iya. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, syukurlah kita diberi keselamatan, diberi kesehatan walaupun di era pandemi yang tidak segera berakhir. Walaupun ujungnya berakhir karena COVID edisi 19, sekarang udah tahun 2021, tapi kok nggak jadi COVID-21 gitu ya. Jadi COVID-19 sudah berakhir harusnya. Ya, tapi apapun itu yang kita semua yang di sini, sebelumnya saya minta maaf walaupun ada pembatasan 25%, Bapak Ibu tidak nyaman atau kurang nyaman, yang harusnya 25% sekarang kumpul bersama, yang mohon maaf. Oh, oke, monggo silahkan. Saya kira ada guru baru lagi sebenarnya. Jago guru anyar. Oh iya, nanti belajar suwinya sebenarnya bisa privat sama yang Pak Kuswanto itu. Ini saya salah masuk. Wah, kurang ke depan duduknya malah itu. Situ aja nggak apa-apa. Sama Bu Windy, nyaman aja, dibikin nyaman aja. Mohon maaf ya Pak Sodri, saya menyambut kakaknya Bu Afik, ya, pembelajar ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi ya, walaupun ini ada pembatasan 25%, tapi kadang malah kita tidak bisa seperti itu, kadang harus rapat dan sebagainya. Walaupun untuk kegiatan ini pun boleh saya melakukannya secara virtual, tapi virtual orang tekan, jadi saya terus ketemu Pak Sodri, terus Bu Wirul, yaudah datang aja ke sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, boleh dong minta pendapatnya dari gambar itu. Dari siapa dulu ya? Pak Perdana dulu Pak ya? Ingin dengar suaranya, yang lain itu saya udah hafal suaranya. Dari gambar itu Pak Perdana kira-kira apa yang di benak panjenengan Pak Perdana? Di benak saya itu yang UN lagi memikirkan bahwa ini mau UN bagaimana caranya agar bisa lulus. Pusing itu mungkin, pusing. Sudah? Iya, itu dulu. Ya, sudah itu dulu. Ada lagi
Yang mau menjawab? Yang mau berkomentar? Oh iya, monggo Bu Irul. Kalau dari ilustrasi gambar itu, satu sisi UN itu ternyata di bawahnya ada gambar seseorang yang berpikir tentang UN itu ternyata membuat hidupnya amburadul seperti itu. Rambutnya menjadi berantakan, badannya kurus, dia harus berhadapan dengan buku seperti itu ya. Sampai mempersiapkan saja duduk melesot-melesot seperti itu. Nah untuk AKM itu ternyata mungkin memberikan harapan baru. Menghadapi AKM itu tidak harus dengan pemikiran yang berat, tapi bisa dihadapi dengan senyum yang setia. Ya. Karena mungkin dengan AKM tidak ada beban. Kalau kan ada beban, dia harus mencapai nilai sekian seperti itu. Itu mungkin dari saya. Iya, apa gambarnya yang lebay ya? Bahagia, merdeka. Bagi anak sini kembali sudah seperti itu. Kan bagi anak sini sudah tetap bahagia. Bagai ya, gambarnya lebay itu ya. Ya. Mungkin dari yang lain ini, Bu Fes, biasanya komentarnya bagus. Mau komentar enggak Ibu? Kita terakhir loh, kesempatan terakhir komentar. Itu lagi baca, Mhm. menonton, Mhm. mulutnya terbuka. Mhm. Oke, terima kasih ya Bu Fes. Yang lain masih ada? Saya kira cukup untuk pemanasan saja. Harapannya itu seperti ini. Yang selama tinggal penderitaan itu ya, selamat datang kebahagiaan dan melalui AKM. Harapannya itu. Jadi siswanya bahagia, orang tuanya bahagia, kepala sekolahnya bonbon, gurunya bonbon, itu dengan AKM harapannya. Tapi apakah harapan ini akan jadi harapan atau tercapai? Ya belum tahu karena kita belum melaksanakan. Diundur maning ya. Jadi sosialisasi terus untuk akhirnya. Ya harusnya sosialisasi sampai Februari misalnya, saya bisa tekan September itu. Iya. Ya mungkin ada faktor-faktor tertentu yang memang perlu dipersiapkan sambil ya sing gawe ngana kita menjalani saja. Atau juga mungkin dengan diundur itu memberikan kesempatan pada kita untuk lebih belajar lagi sebelum AKM dengan lebih benar, orang gemerungsung. Pengantar ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar Sri AKM. Ada 3 tahap orientasi itu sebelum pelajaran, kemudian pelaksanaan BIMTEK, dan ini adalah tahap terakhir penyembasan. Dan teman-teman yang di sini yang sudah ikut Bu Windy, Mas Indra, terus apa lagi? Bu Siska ya, meluan banget. Ya, saya harapkan juga nanti penyembasan karena dengan saya terus nanti Bu Windy dengan Bu Siska akan lebih matang lagi, karena mungkin walaupun secara umum sama tapi bisa jadi nanti pendalamannya itu berbeda. Gitu nggak Pak Sodri ya? Jadi punya ini sendiri-sendiri. Saya berarti yang pertama apa gimana? Pertama itu paling enak, leluasa. Nah ini Bapak Ibu, terkait dengan AKM secara umum ada permasalahan-permasalahan. Yang pertama diduga ada miskonsepsi tentang asesmen nasional. Miskonsepsi apa itu? Ya salah konsep atau salah pengertian atau salah persepsi, baik dari guru, baik dari orang tua maupun siswa. Salah satunya memang yang saya dengar beberapa waktu yang lalu, saya terenyuh itu. Saya terenyuh. Saya datang ke sebuah sekolah, itu cerita gimana dengan AKM. Wah, kami mempersiapkan ini bahkan sampai ada tryout gitu.
saya mendengar itu jujur saja saya itu aduh AKM bukan seperti itu, tidak ada tryout-tryout-an. Ketika kenal dengan ada modul AKM pun beli buku, beli modul, beli LKS tentang AKM itu pun sebatas untuk mengenal berbagai jenis soal AKM. Tidak ada drill. Kalau drill itu malah melanggar esensi dari AKM. Mungkin juga yang saya katakan berlebihan ya mungkin. Kemudian yang kedua adanya malpraktek pembelajaran. Tidak hanya dokter yang melakukan praktek yang salah, kita guru juga boleh jadi melakukan malpraktek yang salah, yaitu khususnya dalam menghadapi asesmen nasional yang saya sebutkan tadi, drill AKM anak-anak kelas 8 di drill terus dikasih tryout dan sebagainya, itu praktek yang keliru untuk menghadapi AKM. Kemudian dianggap juga guru belum paham cara membaca hasil asesmen nasional serta bagaimana menindaklanjuti. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara umum. Mungkin ada nggak kira-kira permasalahan tentang AKM yang kira-kira di benak Bapak Ibu guru selain yang ada di sini? Atau mungkin nggak setuju dengan yang ada di depan sini? Silakan. Ada hal yang lain terkait dengan AKM, opini panjenengan, atau mungkin tidak setuju dengan 4 itu? Salah konsep, pembelajaran yang keliru, belum lagi ke tindak lanjutnya. Nggak ada lanjut. Enak ya Pak Sutri ya. Seneng aku ini. Lah asesmen nasional itu bagi 3 ya. AKM itu hanya salah satunya ya. Yang pertama adalah AKM itu sendiri, ya khususnya literasi membaca dan numerasi. Ingat, hanya membaca dan numerasi. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Apa hanya membaca dan numerasi saja? Untuk sementara itu, sangat mungkin tahun depan kita nggak tahu. Mungkin sampai ke literasi sains, finansial, keluarga dan lain-lain kita nggak tahu. Mungkin sampai ke literasi digital. Tapi untuk tahun ini membaca dan numerasi itu perkembangannya. Lanjut. Tujuan asesmen nasional, nah ini KM, yaitu menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian, dan menunjukkan apa yang harusnya menjadi tujuan sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ini yang penting. Ingat, kompetensi bukan konten ya, kompetensi bukan konten, dan jangan lupa ada survei karakter. Kemudian memberikan gambaran sebuah sekolah bagaimana untuk mencapai tujuan utama tersebut. Jadi tujuan utamanya bukan penguasaan konten, bukan penguasaan IPA, matematika, bahasa Inggris dan seterusnya, tetapi nanti lebih ke kompetensi. Dan ini nanti dibedakan antara kompetensi dengan konten. Kemudian manfaatnya ini potret kualitas pembelajaran, umpan balik, serta untuk penyusunan program untuk peningkatan kualitas belajar. Jadi Bapak Ibu, sama sekali AKM tidak digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah. Pak Nadiem sudah memberikan jaminan itu. Ini sebagai peta awal pendidikan secara nasional, bukan untuk mengevaluasi kinerja sekolah. Jadi tidak usah terlalu khawatir atau menjadi beban. Gurunya terbebani, nanti bagaimana dengan siswanya? Kemudian nih Bapak Ibu, kaitannya penilaian ada 2 istilah, assessment of learning atau assessment for learning. Bedanya apa ya Pak Sodi kalau dalam artinya? Off dengan for. Assessment, penilaian pembelajaran atau dari pembelajaran. Karena dari pembelajaran berarti itu penilaian akhir. Penilaian dari pembelajaran itu akhir. Yang kedua,
penilaian for itu untuk penilaian untuk pembelajaran, itu lebih ke proses. Beda ya. Satunya penilaian dari pembelajaran berarti dilakukan di akhir. Satunya adalah penilaian untuk pembelajaran, berarti itu lebih ke proses. Dari penilaian itu sendiri adalah rangkaian dari pembelajaran. Iya, penilaian itu sebagai rangkaian dari pembelajaran. Nah, yang assessment of learning itu yang dikenal nanti dengan UN itu, ya. Lah AKM itu inginnya yang penilaian yang menyatu dengan pembelajaran. Jadi lebih ke prosesnya menyatu terintegrasi. Terus beda banget kan? Bukan penilaian akhir tapi lebih ke proses. Kalau bahasa singkatnya mungkin begitu ya Pak Sugeng. Jadi kalau assessment for learning itu kayak siklus tak berujung gitu ya. Mhm. Jadi selalu artinya kalau UN itu kan mentok ini UN selesai. Selesai. Kalau assessment for learning itu adalah kontinuitas. Setelah ini ngapain gitu ya? Mhm. Mungkin bisa dimaknai seperti itu. Iya. Iya. Sehingga pembelajaran sepanjang hayat akan Tercapai ya. Jadi makanya dilaksanakannya pun kita sering mendengarkan namanya AKM dilaksanakan pada saat kelas 8. Tujuannya apa? Biar ketika hasilnya jelek berarti masih ada waktu bagi sekolah untuk memperbaiki pembelajaran siswa tersebut. Kalau UN mereka udah ke SMA SMK, nggak ada perbaikan pada anak tersebut. Ketika UN refleksinya nanti yang menghadapi adalah adik kelasnya lagi kan. Tapi kalau AKM itu siswa yang melakukan AKM itu masih merasakan manfaatnya dari perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. mungkin resikonya Pak guru kan dari merasa diolehkan si dandannya urung gitu. Ya, intinya ya mau merasakan seperti itu silahkan, tapi dari Pak Menteri sendiri tujuannya sama sekali bukan mengevaluasi kinerja gitu ya. Itu pokoknya dari Mas Menteri sudah membuat nyaman gitu. Tinggal kita nanti terbebani apa tidak, yang jelas dari pemerintah tidak ingin membebani. AKM itu menjadi mata pelajaran baru itu bukan membutuhkan waktu yang tambahan untuk belajar lagi, itu ya tidak seperti itu karena memang terintegrasi dalam pembelajaran. Sehingga kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti seminar-seminar tentang AKM, pasti di situ sama sekali tidak boleh adanya bil, tidak boleh adanya les, tidak boleh. Yang boleh diberbagi ya hanya pembelajarannya yang bernalar. Bolehnya itu. Tidak bolehnya itu sorry menyela lagi ya. Iya. Itu maknanya berarti karena tidak sesuai dengan konteks AKM itu nggih. Nggih. Tidak sesuai dengan ruh. Tidak sesuai dengan ruh, melanggar esensi dari dimunculkannya adanya AKM, melanggar esensinya. Kalau kembali ke UN, nanti ujungnya kembali ke diri lagi. Mikir nilai kembali ke beban lagi. Nah, kan melanggar. Padahal inginnya adalah merdeka belajar, karena AKM sendiri adalah bagian dari 4 kebijakan merdeka belajar. Masih ingat enggak? Ya salah satunya UN menjadi ini ujian nasional, terus yang USBN dihapuskan, PPDB-nya zonasi, kemudian RPP-nya disederhanakan. Itu bagian dari kebijakan merdeka belajar. Jadi AKM itu dasarnya sangat kuat. Kemudian evaluasi nih. UN dikatakan mempunyai kognitif siswa, kurang dapat dengan siswa untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek yang sama. Kalau yang atas jelas ya hanya kognitif saja. Yang kedua ini kenapa? Karena siswanya sudah lulus, jadi nggak mendapatkan perbaikan dari pembelajaran. Terus berikutnya UN dianggap kurang optimal untuk menganalisis mutu pendidikan secara umum. Ini berkait dengan tadi nih, assessment of learning dan assessment for learning. Artinya di situ ada perbaikan itu nyambung dengan yang tadi. Jadi ibaratnya UN evaluasinya mubah. Kenapa?
karena yang mengalami nanti adik kelasnya, sedangkan yang melakukan UN itu udah naik kelas, sudah ke SMA atau SMK. Kalau ini secara lebih detailnya yang agak membedakan di sini levelnya jelas tadi 589. Kalau kita kelas 8 SMP, model soalnya Bapak Ibu, UN itu pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika, tapi kalau AKM itu banyak versinya. Pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu yang lebih dari satu jawaban benar. Jadi modelnya centang-centang, misalnya 2 atau 3 jawaban yang benar. Itu pilihan ganda kompleks. Menjodohkan drag and drop, highlight, isian singkat, essay maupun soal interaktif. Ini dari jenis soalnya. Kemudian yang membedakan lagi ini Bapak Ibu, penting banget di sini, yaitu UN itu tes berbasis komputer CBT, sedangkan kalau AKM itu adaptif, artinya sistem itu tahu siswa ini kemampuannya levelnya apa. Kalau kesulitan nanti soal berikutnya itu akan diturunkan levelnya. Itu kalau saya tangkap dari istilah multi-state adaptive testing. Begitu ya Pak Sudri ya. Jadi kalau UN kan soal itu sama, jadi diacak bolak-balik nomornya gitu ya, atau soal yang paralel yang lain. Tapi kalau ini sistemnya cerdas. Oh ini kesulitan, maka akan dikasih level yang lebih rendah lagi. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Kemudian bagaimana sih kita menghadapi UN? Jelasnya kita harus paham tujuan dan manfaatnya setelah implikasinya pada perubahan praktek dan strategi pembelajaran di kelas. Ini yang bawah ini, siswa, guru, orang tua, kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKM sebagainya penilaian yang berujian. Ini enggak, tidak mengambil waktu khusus lagi. Enggak. Ini kan berat loh. Berat itu sekolahnya, maunya oh nanti nilainya jelek-jelek bagaimana. Nah, tapi kembali ke tadi ya, kalau nanti larinya ke les dan sebagainya itu melanggar esensi dari adanya AKM. Ya seneng nggak seneng. Kalau saya kemarin dengar itu dari yang sering isi namanya Pak Bukit Setiawan ya, itu bilangnya nggak apa-apa yang sekarang jelek nggak apa-apa, tapi tahun depan itu bagus. Daripada sekarang itu bagus tapi dengan segala macam cara, tahun depan mau seperti apa. Itu kalau Pak Bukit ibaratnya seperti itu. Jadi melakukan drill, melakukan les itu dianggap itu adalah hal yang sia-sia, karena bukan itu yang harus diperhatikan. Adalah kita mengubah pembelajaran menjadi lebih bernalar apapun mata pelajarannya, sehingga bisa dikatakan AKM itu bukan tanggung jawab mapel UN. Kalau dulu ada pelatihan ya, yang pelatihan yang diundang guru mapel UN ya, diutamakan yang kemarin yang Bintek Kurtilas. Sini yang berangkat siapa ya? Yang Bintek Kurtilas siapa yang berangkat? Yang AKM kemarin pada Marah. Yang berangkat siapa? Iya, iya. Yes. Oh banyak ya. 7 ke 8. Kita semuanya nggak terbatas mapel UN kemarin. Iya, saya sepakat dengan Pak Sudri. Walaupun tulisannya itu di guru mapel UN, ngirimkannya bebas. Mungkin saja kalau saya mengadakan malah tertulis guru mapel UN dilarang ikut. Kalau saya malah kayak gitu sekalian. Kenapa? Untuk ini tadi kan ada miskonsepsi ya. Ya untuk ini biar konsep bahwa AKM tanggung jawab guru mapel UN itu keliru gitu loh. Keliru. Untuk mendobrak miskonsep itu malah guru mapel UN dilarang ikut gitu. Tapi kemarin yang bukan guru mapel UN dan hanya dari sini sama SMP juga. Ya orang-orang ya yang berani. Satu yang berani, yang kedua yang paham esensi AKM. Berarti Pak Sudri memang sangat Hanya paham. 2 sekolah saja ya. Jadi jangan nangkene yang mulyai Pak Sudri ya.
Sudah paham. Ini karena memang permasalahannya adalah nanti kompetensi bukan konten. Sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab semua. Siswa, guru senang tidak senang, ya memang harus punya kompetensi literasi, membaca dan numerasi. Semua guru. Ini sudah tadi ya. Lanjut saja. Kemudian proses komputer dan adaptif tadi ya, ini ada ini pertanyaan disajikan bergantung kemampuan siswa. Saya ayo membaca ini. Udah, ini nggak perlu drill-drillan soal itu, sistemnya dibuat sangat cerdas. Jadi nggak usah khawatir ketika di random dari sana kok dapatnya sesuai yang dianggap bodoh oleh kita. Itu nggak usah khawatir, walaupun nggak ada istilah saya bodoh ya. Tapi saya nggak tahu melihatnya sana dari mana. Random kebetulan dianggap oleh kita itu kok kurang pintar gitu ya, tak ralatnya, kurang cepat berpikirnya. Itu nanti sistemnya menyesuaikan. Jadi saya berani ngomong itu karena baca, Bapak Ibu, baca di sini. Ini sudah, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian mungkin yang ini Bapak Ibu, ini tadi. Pemilihan jenjang kelas 7, 8, dan 11 untuk kita kelas 8 agar yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Nah ini sing pentingnya ini. Asesmen tadi untuk peta. Yang lebih penting ketika asesmen sudah dilaksanakan, sudah muncul kesimpulannya siswa kita itu seperti apa. Terus bagaimana kita agar bisa memperbaiki pembelajaran. Ini sudah bentuk soal tadi. Pengertian AKM ini sudah sering di sini. Intinya karena ini minimum ya kompetensi dasar. Untuk apa? Siswa mampu mengembangkan kapasitas diri serta berpartisipasi positif pada masyarakat. Dan Bapak Ibu jujur saja permasalahan di masyarakat misalnya ya, kalau Bapak Ibu sudah baca soal AKM atau di dalam kehidupan sehari-hari, ada sebuah minimarket jualan itu penuh diskon kan ya. Ada yang mungkin diskonnya hari Sabtu, ada yang hari ini kalau belanja sekian maka dapat sekian. Ada lagi khusus belanja hari apa dapat ini, dan itu permasalahan yang dihadapi oleh kita semuanya, bukan permasalahan yang dihadapi oleh orang tua yang suka mapel matematika. Semuanya bisa ngitung kan, oh aku kudu belanjanya di itu amen oleh gratisannya akeh misalnya. Artinya hal-hal itu adalah permasalahan kita semuanya. Termasuk juga nanti ada soal ini yang membangun sebuah rumah, ingin bangun rumah seperti ini. Itu permasalahan siapa? Permasalahan semua orang, bukan permasalahan guru matematika, itu kan. Dan semua orang bisa ngitung, walaupun tidak matematika mungkin kurang pintar, tapi itu hanya hal teknis saja. Artinya apa? Permasalahan kehidupan itu lebih ke arah kompetensi mendasar kita, baik di literasi numerasi maupun literasi membaca. Bukan pendekatan konten mapel pelajaran. Dan juga ketika sekarang rame-rame ada kabar burung hoax ya, dan kita sering sharing-sharing tanpa mikir itu ya, ikut-ikut menyebarkan hoax atau hoax. Siapa yang melakukan itu? Apakah bukan guru non mapel matematika dan bahasa? Jadi guru mapel bahasa sama matematika bebas dari hoax itu? Enggak. Semuanya bisa melakukan itu, termasuk guru matematika, guru bahasa Indonesia. Sekali lagi permasalahannya adalah permasalahan bukan berbasis mapel, bukan berbasis konten, tetapi memang kebutuhan mendasar siswa agar bisa menjalani di kehidupan masyarakat. Kemudian ini sudah lanjut. AKM literasi membaca. Secara umum komponennya adalah konten, ada proses kognitif, ada konteks. Membaca itu bisa teks informasi dan bisa teks fiksi. Nah ini kaitan dengan pembelajaran.
Oke lah, namanya tes fiksi itu guru mapel Banesa ya, atau guru mapel bahasa, baik bahasa Indonesia bahasa Inggris, menyajikan berbagai teks-teks fiksi, cerita, ya cerpen, puisi dan sebagainya. Tapi teks informasi itu milik siapa? Milik Semuanya. semua mapel. Jadi kalau selama ini mungkin di buku-buku itu, kalau baca buku itu kadang atasnya ada pengantar itu hal yang sangat penting, itu jangan dilewati gitu. Nah, kita belajar menyiapkan AKM-nya dari itu, mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Jadi tagnya bebas gitu, tag lintas mapel. Kemudian proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Oke lah, mungkin yang paham tentang teknis menemukan informasi sampai integrasi sampai evaluasi adalah mungkin guru Banesa lebih banyak ilmunya, bagaimana membaca teks, bagaimana memahami teks, bagaimana mencari makna tersirat dan tersurat, ya. Itu makanya mungkin salah satu alasan kenapa diutamakan guru mapel UN. Tapi tujuannya sebatas itu, bagaimana guru mapel UN itu nanti membantu teman-teman guru yang lain agar secara lebih praktis bagaimana sih cara mengenali berbagai jenis teks gitu. Metode membaca yang cepat, saya kira kan banyak teman-teman mungkin yang paham guru bahasa. Ada metode membaca SQ2RT, ada PQRST dan lain-lain, ada yang model scanning membacanya. Lah kita nggak tahu yang non mapel bahasa paham itu apa enggak. Lah guru bahasa itu membantu di bagian itu, Pak. Kemudian konteksnya bisa personal, sosial budaya dan saintifik. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk literasi membaca pada SMP hanya ada level 1 ini. Ada linknya juga. Oh, ini membaca ya. Oh, 2 level berarti Bapak Ibu di sini, yaitu level pembelajaran 1 untuk kelas 7-8, menemukan informasi, teks secara literar, inferensi, membuat koneksi dan prediksi, sampai refleksi. Dan ada level pembelajaran kelas 2, level kelas 2 untuk kelas 9 dan 10. Yang ditanyakan mungkin sama, tetapi kontennya meningkat kesulitannya. Dan Bapak itu jangan bingung di sini, loh kok ada kelas 9 dan 10. Ini adalah pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi pembelajarannya itu adalah ya dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA. Dibagi kalau nggak salah 6 level ya, ya. Ada 6 level, kelas 1 2 level 1, 3 4 level 2. Terus sampai yang kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus level 9, 10 yang terakhir level 11, 12. Jadi dalam pembelajaran itu ya memang semua mapel harus sudah mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing. Kelas 9 dengan kelas 7, 8 ya harus berbeda. Karena kelas 9 levelnya sudah berbeda Bapak Ibu. Sudah di atas levelnya kelas 7 dan 8. Kelas 10 itu levelnya masih dianggap sama dengan level SMP kelas 9. Contoh di sini. Hijau kampungku di tengah kota. Ini enggak bacanya, nanti bisa baca sendiri ya. Nanti poinnya saya bagi. Di sini dari teks tersebut Bapak Ibu dapat mengukur kompetensi. Kompetensi apa yang diukur? Contoh di sini, menemukan informasi secara tersirat. Di bawah ini adalah bahan hal-hal pokok aku dan ayah kecuali. Karena ini tersurat, pasti tinggal membaca teks sebelumnya itu pasti ada. Sini adalah pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora. Kalau ini jelas jenisnya adalah teks informasi ya. Ini teks
Berikutnya, perempuan perkasa. Perempuan perkasa membawa bakul di pagi buta. Dari mana mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit desa sebelum peluit kereta pagi berjaga. Perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Mereka berlomba dengan Surya merebut hidup di pasar kota. Ini adalah contoh tentunya teks fiksi, puisi. Nah dari sini bisa ditanyakan adalah perasaan dan sifat elemen intrinsik. Contoh, untuk apa perempuan itu membawa bakul ke kereta? Secara tersirat itu enggak muncul mereka bawa sayur, bawa buah-buahan, itu enggak. Tapi mereka mengejar pagi, mengejar kereta agar bisa ke pasar kota sebelum matahari terbit. Ini sudah makna tersirat, yaitu untuk membawa bahan dagangan ke kota. Ini kompetensi yang ketiga. Kalau yang pertama itu tadi tersiratnya. Kemudian Bapak Ibu, pada saat diklat kemarin, bintek kemarin dapat tugas membuat praktek soal ya. Nah ini karena dan tidak ada yang dikoreksi. Saya nggak tahu di sana koreksi apa enggak prosesnya. Di sana nggak ada dialog karena memang binteknya adalah online dan tanpa ada Zoom, tanpa ada apa-apa, nggak ada Google Meet. Jadi kita ngerjakan aja modul gitu. Nah ini saya kira salah satu manfaat pengimbasan selain memperdalam yang ikut bintek, juga sekaligus boleh jadi pemahaman yang ikut bintek seperti saya itu keliru Pak Sodri. Karena di sana nggak ada diskusi. Justru di sini diskusinya selain saya mengimbaskan, sangat mungkin sekali saya akan mendapatkan hal-hal yang mungkin ketika bintek kemarin pemahaman saya keliru karena menafsirkan sendiri-sendiri kemarin pada saat bintek. Di sana nggak ada forum diskusi. Pokoknya yang ngerjakan. Nah di situ saya membuat praktek membuat soal, nggak tahu dikoreksi apa enggak pun saya nggak tahu. Tapi itu nggak penting karena pembelajarannya memang seperti itu. Kalau mungkin ditambah dengan Google Meet dan sebagainya, nanti malah upaya pemerintah itu tidak cepat. Kalau ini mandiri, benar-benar cepat kayak UT. Contoh saya bikin soal begini, dari bacaan tadi menemukan informasi tersurat. Ini ada pembicaraan antara Ruri dan Yunita. Saya bikin soal kayak gini. Di bawah ini adalah hal yang dibicarakan antara Ruri dan Yunita. Nah, tanda seperti ini itu adalah pilihan ganda kompleks. Riri ingin nama pena untuk dalam pembuatan cerpennya ini satu, terus nama pena meniru penulis terkenal itu sarannya Yunita. Jadi kayak S Maragide, Margate, terus siapa? Kalau di sini apa ya? Jadi ada Ari Nilandari, Ari Kineyusan, Ari Utama. Jadi coba kasih nama depannya Ari gitu. Misalnya gitu. Nggak ada, kalau Arsad kepanjangan gitu. Terus ada lagi apa di sini idenya? Udah cerita banyak banget. Itu mandan sadar, sing penting cerpennya dimuat itu. Nama pena itu ora penting, itu menurut Junita gitu ya. Nama pena nggak penting, sing penting dimuat. Ketika si Yunita itu, kalau Riri itu sing repot dengan nama pena, jadi nggak pernah ngirim cerpen karena bingung mau pakai nama pena apa gitu loh. Jadi akhirnya dia nggak pernah mengirim. Ini mungkin harus begitu ya. Selama ini tenagaku habis mikirin nama pena aja. Tapi kamu ingat junior, nama mereka diawali Yu. Nama kamu kan Yu. Oh berarti saya kebalik ceritanya ya. Apa aku pakai nama pena yang berawalan Yu ya? Jadi ketone wis sadar aku harus ngirim, ternyata enggak gitu. Ternyata masih pikirannya nama pena saja itu.
1, terus 3 nama pena mengenai penulis terkenal itu usul ya. Kemudian 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trik agar capek diterima jelas salah karena dia nggak bicara tentang trik gitu. Nanti tak koreksi lagi kalau ini ada yang keliru. Judulnya apa sih? Oh iya bener. Nama pena bukan urusan sebenarnya buat Riri. Yang rempong nama pena itu Riri ya. Yunita mengusulkannya pakai nama asli aja, Riri menggeleng. Terus nama pena itu sepertinya harus huruf W. Novelis yang berawalan W bagus-bagus. Contohnya Windri, Ramadhani, Windy, Wina gitu. Ya. Jadi si Riri rempong dengan nama pena, kalau Yunita enggak, sing penting ngiring cerpen. Terus kompetensi yang kedua, menyimpulkan perasaan. Karakter Yunita berdasarkan bacaan di atas kecuali suka menasihati Riri, iya, karena memang sering musul-musulkan. B, senang bicara. Nah ini kalau soal saya diprotes nggak apa-apa karena saya juga menafsirkan sendiri. Pendengar yang baik, fokus pada hal penting. Nah, jawaban saya senang berbicara dengan Riri. Kenapa? Ini bukan karena di bawahnya ada tulisan Riri itu merasa bosan tapi di bagian bawah. Jadi walaupun seneng nasihati itu, jadi bosan ngomong-ngomongan nama pena baik yang dibahas itu. Kemudian membandingkan hal utama kompetensi yang diukur, sikap tokoh Yunita A sangat bosan. Dan ini bikin soal kayak gini boleh dikritisi karena memang saya belum pernah dikoreksi bikin soal yang ini itu. Tapi ya kira-kira ini yang saya kerjakan ketika latihan membuat soal HKM literasi numerasi. Literasi membaca. Jadi Bapak Ibu bisa dengan stimulus-stimulus yang ditemukan di internet atau di web AKM silahkan. Itu juga contoh soal yang di sini stimulusnya juga ngambil dari AKM itu. Itu ya kira-kira membacanya. Kemudian yang numerasi sama ada konten, ada kognitif, ada konteks. Cuma bedanya di kognitif adalah pemahaman, penerapan dan penalaran. Jadi kayak hot itu penalaran. Pemahaman, penerapan dan penalaran. Tapi jangan khawatir bahwa Ibu tidak harus pakai penalaran atau sifatnya yang rutin. Kalau ini nanti yang level-levelan. Kemudian di SMP hanya ada satu level pembelajaran yaitu bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Pada kelas 8 bilangan cacah, bangun geometri dan pengukurannya, juga persamaan dan ketidaksamaan bilangan, relasi, fungsi, rasio, serta proporsi. Sebenarnya ini materi-materi mendasar, dan jangan khawatir kalau Bapak Ibu mungkin ketika dalam prakteknya masalah anak nggak tahu rumus itu soal yang gampang Pak Sodringe dikasih ringkesannya, tapi kita fokusnya nggak di situ, tapi bagaimana memahami permasalahannya. Jadi nggak usah khawatir anak ketika dengan soal AKM dibekali rumus, ringkasan rumus, saya kira pun nggak ada masalah. Saya kira Pak Sodri, saya kira kalau dari sana situ saya nggak tahu dari Pak Nadim boleh nggak bawa ringkasan rumus, karena saya khawatirnya anak itu logiknya jalan untuk menyelesaikan persoalan tapi terputus karena nggak tahu rumus luas misalnya kayak gitu kan, wah eman-eman banget gitu. Contoh ini ya, bilangan cacah, rumah ideal. Menentukan ukuran rumah ideal susah gampang. Pada dasarnya ukuran rumah disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti tinggal di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furniture dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruang ideal adalah sebagai berikut. Dikasih tabel. Kamar tidur utama 4x3. Ruang tamu 5x3. Kamar mandi cukup 2,5 x 1,5. Dapurnya 3x3, garis miring 5x3.
Lah Bapak ini permasalahan siapa Bapak Ibu? Bukan permasalahan guru matematika, tapi permasalahan semua orang tua suka matematika apa tidak itu akan ketemu dengan permasalahan seperti ini. Lah kita bekali anak-anak dengan kompetensi yang seperti ini. Jadi di sini bukan permasalahan apa rumus luas ya, bukan bagaimana menggunakan rumus panjang kali lebar itu ya, bukan ya. Contoh di sini, Pak Ali berencana membangun sebuah rumah, inginnya adalah tidak memiliki asisten, tidak punya asisten berarti nggak perlu. Kalau diagram itu kan stimulusnya kompleks, bukan hanya teks, tapi juga infografis, diagram, terus apa nih? Diagram, peta, terus ya teks multimedia yang lain, yang non teks itu ya. Dan kalau sekolah udah biasa, memang pembelajarannya memang mengintegrasikan literasi, mapel seni budaya misalnya, malah nggak ada seni budaya, biasa mengenalkan teks-teks misalnya sejarah seni, sejarah apa mana karya sejarah seni lukis. Kalau misalnya matematika mengenalkan tentang Pythagoras, sejarah matematika, nggak ada masalah. Tapi kita kan seringnya langsung ke konten materi, itu yang jadi masalah sehingga literasinya tidak sesuai dengan diharapkan. Kalau di BLS itu tahapannya adalah pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Di Indonesia tahap pembiasaan membaca 15 menit pun tidak berjalan dengan baik. Gitu. Memang tantangan kita sangat luar biasa besar. Nah, ketika anak-anak nanti itu dikenalkan dengan berbagai stimulus, ya sangat bagus sekali. Kan lebih menguntungkan misalnya sekarang kayak konteks misalnya misalnya materi apa ya, teks tentang stunting misalnya ya. Anak kalau sudah pernah membaca dengan tidak kan berbeda, pemahamannya beda. Padahal stimulus yang ada di alam itu berbagai macam. Yang sering baca itu saya yakin daya tangkapnya lebih bagus. Nanti kita sambil coba ya. Kemudian Bapak Ibu ini, saya agak cepat di sini. Lah Bapak Ibu harus paham siswa kita itu tahapannya di mana. Ini. Lah ini yang nanti pembelajarannya ada pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa, sesuai dengan keadaan siswa. Siswa kita itu levelnya perlu intervensi dasar, cakap, atau mahir. Ini contoh untuk literasi membaca yang perlu intervensi khusus. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Jadi eksplisit yang jelas-jelas tersurat pun belum mampu. Kalau seperti itu berarti memang perlu intervensi. Kemudian siswa mahir ini sudah mampu menyatukan berbagai informasi lintas teks. Luar biasa sekali kan. Cara penulisan teks bersifat reflektif. Misalnya ada sebuah teks, harusnya ceritanya di dalam teks itu kurang, harus tambah informasi seperti ini, harusnya infografisnya seperti ini. Itu sudah level mahir. Jadi bukan hanya bicara tentang isi dari teks itu, tapi bagaimana teks itu ditampilkan. Itu sudah level mahir. Itu secara visual desainnya jelek, itu level mahir. Kemudian numerasi. Yang intervensi pengertian matematiknya sangat terbatas. Jadi secara konsep pun lemah, ngitungnya pun bingung. Contoh tadi, ngitung 54 dibagi berapa ya? Dibagi 30 ya. Bingung. Itu memang berarti memang butuh intervensi. Sampai yang terakhir adalah mahir, siswa mampu secara bernalar materi kompleks dan non rutin. Nah ini Bapak Ibu, karena ini non rutin beda dengan UN. UN itu masih soal-soal rutin tahun kemarin. Tapi Bapak Ibu yang
pernah namanya mengampu OSN, jangan berharap soal tahun kemarin itu keluar. Ngapalkan cara mengerjakan soal jelas nggak bisa, tapi harus paham tentang konsepnya. Kalau UN masih mungkin. Dan UN itu hot misalnya ya, tahun depan sudah nggak hot lagi ketika soal itu mengulangi atau hanya ganti angka, karena yang dilakukan siswa bukan bernalar tapi menghafalkan urutan mengerjakan soal. Beda kan? Soal tahun ini hot, dikeluarkan lagi besok itu bukan soal hot, angelnya kayak apa? Karena tidak lagi melatih bernalar, tapi lebih ke urutan mengerjakan soal. Nah, terkait dengan level tadi, jadi kita harus paham siswa nanti hasilnya seperti apa ya, karena kita belum melakukan, tapi setidaknya kita punya gambaran siswa kita levelnya di mana sih? Oh, masih lemah menghitung, masih lemah ini, berarti memang butuh intervensi. Nah ini guru menyusun strategi pembelajaran yang efektif berkualitas sesuai dengan kompetensi siswa, atau bahasanya teaching at the right level, mengajar pada tingkatan yang tepat atau pas sesuai dengan yang di kemampuan siswanya. Lanjut, nah ini tadi mengapa sih kompetensi bukan konten, ini pembedaannya di sini. Kalau kompetensi kebutuhan, kalau konten jelas materi. Terus belajar untuk pemahaman konsep, ini cakupan materi, jadi ngapalkan IPA, materi dan seterusnya. Ini yang terakhir, ini penting, ini orientasi pada proses. Kalau yang konten orientasi pada nilai akhir, nggak peduli mau prosesnya seperti apa, yang penting nilai UN-nya bagus, gitu kan, UN konten UN. Lanjut ya. Terus ini contoh-contoh saja Bapak Ibu, ketika menemukan siswa yang intervensi khusus itu harus apa pendekatannya, karena mereka nggak paham banget, makanya butuhnya adalah training atau pelatihan intensif, atau kita pendekatan individual, atau kita ngajari dari awal, atau pendampingan secara kelompok-kelompok kecil. Itu karena memang butuh informasi khusus. Kemudian yang dasar boleh sudah coaching, simulasi, pemecahan masalah. Terus yang cakap bisa sampai ke pembelajaran sosial agar lebih paham lagi. Dan yang mahir ini pendekatannya adalah kolaboratif. Ini sudah ada teorinya. Jadi nggak usah bingung kapan Bapak Ibu harus membimbing secara detail, kapan itu hanya memberikan motivasi, kapan hanya agar membuat mereka lebih paham berbagai konteks dalam dunia nyata. Itu ada level-levelnya. Contohnya di sini koperasi ya. Nilai ini materinya IPS. Ini yang level perlu intervensi, siswa belum paham bacaan, walaupun mampu mengintervensi sederhana. Apa yang dilakukan guru secara teknisnya, ini bahan ajarnya ditambahi dong, jangan hanya teks tapi audio, visual dan pendampingan khusus. Kemudian siswa sudah mampu mengambil informasi tapi tidak paham secara utuh. Bagaimana kita pendampingannya? Kita nambahi sumber belajar dengan catatan singkat atau simpulan agar mereka pemahamannya utuh, atau juga dengan main dengan apapun boleh meningkat. Kalau level yang bawah lebih cenderung kita memberikan bukan yang berbasis teks tapi bahan belajar lain yang lebih menarik, yang lebih visual, audio atau mungkin PowerPoint atau video, atau kita dekati satu persatu ya. Level berikutnya ajari mereka bukan hanya meringkas tapi juga kita berdiskusi agar ringkasannya mereka itu menunjukkan bahwa pemahaman mereka benar-benar utuh gitu. Bukan sekedar ayo meringkas, itu enggak jaminan. Ayo meringkas tanpa dikoreksi itu tidak jaminan mereka paham. Jangan-jangan mereka bukan meringkas tapi mencatat kembali. Nah, bagaimana yang level mahir misalnya? Sudah mampu memahami isi bacaan dan refleksi kegunaan koperasi.
dengan pembelajaran menyusun beragam strategi pemanfaatan kooperasi. Sudah bicara ini itu level-levelan. Kemudian contoh yang lain bisa dibuka di linknya ini Bapak Ibu. Saya berikan contoh di sini adalah tentang matematika. Yang pertama ini alamatnya di Bersama Hadapi Corona nih. Ini untuk literasi SD. Yang ini contoh materinya adalah koordinat kartesius, sebuah pengalaman literasi, numerasi dan keterampilan hidup oleh guru Susan namanya. Ini dia berpikiran bahwa literasi tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis, yang cakupannya memberikan batasan pada penulis saja, tapi literasi dikembangkan dan diterapkan dalam matematika pelajaran non bahasa. Bagaimana caranya? Dia bikin berbagai strategi. Contohnya di sini, ini matematika ya, membacakan cerita tentang Rene Descartes menemukan sistem koordinat. Nah, hal ini kan jarang kita lakukan, Bapak Ibu. Saya menyadari betul ketika fisika, hukum hukum Archimedes, jarang saya sampai bercerita atau Pak Raffi ya, jarang bercerita bahwa diawali Archimedes dipanggil oleh sang raja untuk membuktikan mahkotanya itu asli atau palsu. Bingung si Archimedes ya, betul ya. Si Archimedes kebingungan karena kalau nggak berhasil maka kepalanya akan dipenggal misalnya. Kemudian Archimedes pulang ke rumah, kemudian karena saking pusingnya nyemplung di kolam, di kamar mandi itu. Pada saat itu dia melihat airnya naik, terus terpecik pikiran, harusnya begini cara baliknya, sehingga dia berteriak eureka, eureka, eureka sambil keluar dalam keadaan telanjang. Sehingga dikatakan Archimedes itu penari telanjang pertama di dunia. Guyonan itu ya. Nah, cerita-cerita itu seolah-olah lenyap dari pembelajaran. Kapankah Bu Siska belajar tentang Basuki Abdullah? Kapankah bercerita tentang Van Gogh? Kapankah Pak Saifa bercerita tentang literasinya sana, Anglo-Saxon misalnya, literasinya Stephen Hawking gitu lagi. Kapankah Pak Ida belajar tentang bagaimana Pythagoras menemukan rumusnya? Nah, hal-hal seperti ini itu penting sekali Bapak Ibu untuk membuat mereka dekat gitu. Jadi literasinya benar-benar memang dekat, menyatu dengan pembelajaran. Orang langsung rumus. Dan ini juga evaluasi buat saya juga ketika dulu mengajar nih Bapak Ibu. Ketika siswa datang ke dalam kelas, penjelasan singkat, terus rumus, contoh, gitu kan, anak mengulangi, gitu. Tapi yang pintar, puas saya ngajar itu kan. Ternyata pada saat PAS atau PTS lupa lagi. Kenapa? Ingatan mereka adalah jangka pendek. Kok ingatan jangka pendek? Karena mereka nggak belajar konsep, tapi belajarnya bagaimana menyelesaikan urutan mengerjakan soal, gitu. Sehingga dan ini menjadi lingkaran setan. Ketika UN anak-anak nggak bisa mengerjakan, anak-anak mengatakan soalnya sulit-sulit, belum pernah diajarkan. Dan gurunya mengatakan itu kan hanya diganti narasinya saja, diganti rumusnya saja. Jadi tidak ada yang membuat sebuah solusi. Siswa merasa belum diajarkan, guru mengatakan itu hanya diganti narasinya sedikit. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi literasi siswa kita dan juga kita sendiri itu memang literasinya masih belum bisa dibanggakan. Diakui apa tidak? Kalau saya sih mengakui gitu. Nah, untuk jurusan nanti bisa baca di sini. Intinya dia itu mengawali dari cerita itu, kemudian melakukan permainan. Karena tadi koordinat ya, dia itu permainannya adalah tentang rasi bintang di Kongoleting ini. Bintang ini koordinatnya berapa, Z-nya berapa, titik-titiknya. Kemudian dilanjutkan dengan catur manusia, tapi saya nggak paham yang catur manusia. Terus battleship
saya nggak terlalu paham, tapi mungkin ini permainan yang nembak ini kayaknya nembak pesawat kapal ya, koordinatnya berapa. Artinya apapun itu butuh koordinat ternyata. Lah ini Bapak Ibu mungkin pada saat pelatihan dapat ini kan ya, yang masih ingat dapat ini enggak? Yang ikut pelatihan pas bintek. Ya udah, ini saya tambahkan sedikit karena ini penting Bapak Ibu. Jadi ini ada permasalahan 20 tambah 25 gitu ya. Gampang kan ya, ketemunya 55 ya. Lah ini level soalnya meningkat. 45. Iya 45 ya, maaf itu saya udah gagal fokus ini. Melihat level berikutnya bawah banget itu ya, sambil khawatir panjenengan semuanya dan saya itu ngajarkan ini sampai level mana kira-kira gitu. Di sini soalnya ganti. Petani A memanen 50 jeruk, petani B 25 jeruk. Berapa jumlah jeruk yang dipanen? Ininya sama kan, jumlah kan ya. Tapi yang ini sangat mungkin siswa sudah mulai kesulitan. Ini. Terus berikutnya, Ali memiliki kalkulator untuk menjumlahkan 20 dan 25. Namun ia salah pencet, 25 kepencet 35. Apa yang harus dilakukan? Jangan bukan ngulangi ya. Apa yang dilakukan? 25 kepencet 35, maka dia akan mengurangi dengan 10. Ya kan? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, analogi dengan pembelajaran sehari-hari, Bapak Ibu soal tipenya itu adalah soal yang 20 tambah 25 atau bercerita atau sudah ada kasus seperti ini. Yang pertama bisa naik menjadi yang kedua mulai, karena salah satu kelemahan soal matematika adalah ketika anak mengerjakan soal cerita atau level yang ini atau level yang seperti ini. Badu menggunakan kalkulator untuk hitung 50 tambah 25. Tapi tombol 5-nya rusak. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Pak Anjar, apa yang dilakukan? Jumlahkan 50 per selawe, tapi angka 5-nya kalkulator rusak. Ya, misalnya 30 tambah 20 tambah 13 tambah 12 misalnya. Banyak variasinya. Lah, terus yang terakhir ini, Badu punya ingin ngitung kalkulatornya rusak nomor 5-nya, ingin pinjam ke Ali. Ali ngomong, Badu, kalkulatormu masih bisa dipakai. Gitu. Apakah Ali benar? Jelaskan alasannya. Ali, kamu pelit. Yang bukan itu ya. Lah, analogi dengan ini Bapak Ibu, kita bikin soal to the point seperti ini. Apa sudah bertahap? Sudah sampai level berapa kita? Birul level 1, 2, 3 atau 4, 5 Birul? Soalnya ada yang to the point ada. Ada yang pakai stimulus juga sudah ada. Ya. Sampai level berapa kira-kira kalau analoginya? 2, 3. Hanya sampai belum sampai anak ini ya yang menganalisa ini belum. Ya. Pak Ida sering guru matematika. Ini kan matematika banget. Level berapa Pak Ida? Level 2. Kalau ke level 3 kayaknya Bu Windy, ya Bu Windy. Level 2. Kalau bahasa Inggris analoginya mungkin ini ya, vocabulary langsung nyari terjemahnya ya. Kalau di sini mungkin dikasih tulis bacaan, makna itu artinya apa, mungkin seperti itu ya Pak Sutri ya, dikasih stimulus. Lah ini Bapak Ibu udah buka, saya kira udah buka soal AKM ya, contoh-contoh soal AKM. Kalau Bapak Ibu bertahan di level 1 dan 2, kira-kira dolim dengan siswa apa enggak? Jane orang dolim, dan luar biasa. Merasa bersalah enggak Jane?
Ternyata soal akeme ngono lho, literasi kaya mau sing cita-cita, yang cita-cita kayak tadi dikasih data luas lebar kamar itu ya, dan kita mengajarkannya semacam hanya level 1 dan 2, dan sejujurnya kita harusnya merasa bersalah. Kalau mapel bahasa atau sosial mungkin yang belum tersentuh level imajinatif. Level Kalau mungkin disetarakan dengan level iya, mungkin kalau ya itu belum sampai. Kalau di akar kan ada yang seandainya. iya, ini Teman-teman belum ya. nggak suka Prediksi ke depan ya. teman-teman nggak suka seandainya, katanya itu bikin hoax. Tapi padahal yang baru itu tentang prediksi futuristik ya, visioner ya, Iya, levelnya udah naik. metakognisi itu. Ini sekilas saja Bapak Ibu nggih. Ini terakhir bagian terakhir bahwa pembelajaran itu ada sekedar belajar, ada asesmen, ada kurikulum, dan ini adalah satu kesatuan. Dan Bapak Ibu di sini tidak berhenti sendiri. Kurikulum gampangnya perangkatnya atau materinya, pembelajaran cara mengajarnya, terus asesmen bagaimana menguji dari pembelajaran yang kita lakukan. Ini satu kesatuan. Pak Sutri, Pak refleksi, pakai refleksi, ditulis saja Pak Sutri ya. Coba Bapak Ibu kita berefleksi pakai nanti dikumpulkan. Kira-kira itu cukup nggak Pak Sutri? Apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Hal baik apa yang sudah Bapak lakukan? Hal apa yang perlu ditingkatkan? Bagaimana cara Bapak Ibu meningkatkan ini masing-masing? Perlu dikoreksi nggak Pak Sutri refleksinya? Apa yang bisa diaplikasikan dalam ini ya, pembelajaran ini ya? Pembelajaran masing-masing guru dengan mapel saya ini. Apa yang Bisa diterapkan untuk mapel diterapkan untuk mapel Anda. dalam mapel itu ya? Akhirnya nggak terbatas mapel UN juga. Jadi di bagian akhir itu mari kita berefleksi, ditulis, kemudian dikumpulkan biar nanti saya baca. Ya? Oh iya, belum ditampilkan lagi slideshow-nya ini. 5 menit cukup Bapak Ibu. Dan mau ambil kertas dulu. Ya 10 menit dari sambil dipikirkan dulu. Dan mohon maaf kalau ini Bapak Ibu mungkin kurang interaktif dan sebagainya, karena memang keterbatasan. Ya sama, saya belajarnya juga otodidak Bapak Ibu, otodidak. Tapi dengan ini setidaknya saya pun saya pun merefleksi. Saya masih lemah. Tadi pada bagian itu jenis-jenis kompetensi, karena kompetensi literasi dan lain itu banyak, dan saya masih lemah. Kapankah harus bikin soal yang kompetensi seperti ini, kapankah yang kompetensi seperti ini. Jadi ketika kemarin praktek pun saya milih yang kira-kira saya pahami, dan proses memahami level kompetensi itu masih proses sampai sekarang. Saya juga selalu melakukan refleksi bahwa saya harus lebih memahami lagi berbagai jenis kompetensi baik literasi yang bahasa, membaca maupun yang numerik. Kalau tugas kemarin sih saya cari kompetensi yang saya paham gitu. Mungkin Bu Siska beda kemarin bikin soalnya tugasnya. Browsing. Iya. Jawab soal aja saya browsing. Yang nomor 1 apa yang hari ini ya? Yang 2, 3, 4 itu lebih ke pengalaman dalam ngajar selama ini ya.
Dan nomor 5 yang terakhir itu ini menggabungkan apa yang didapatkan hari ini dan pengalaman-pengalaman ketika Bapak itu mengajar. Itu yang nomor 5. Begitu ya Pak Sudri ya, kira-kira ya. Jadi yang nomor 1 itu pengalaman hari ini, hal baik yang perlu ditangkap itu berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan. Yang terakhir itu menggabungkan.